dari Abang sendiri seperti apa sih menanggapi itu dan apa sih masukan-masukan yang bisa diberikan untuk ke pemerintah ke depan? Iya, terima kasih. Jadi beberapa hari terakhir hangat sekali ada pergerakan demonstrasi maupun masukan-masukan masyarakat secara langsung. Nah, kita lihat dari persoalan ini sebenarnya persoalan yang sudah cukup lama juga ya dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya eh, di sini dalam hal ini eh, tidak dalam kapasitas saya secara kelembagaan, tapi saya di sini ingin berdiskusi, menyampaikan pendapat, saran barangkali, karena saya bagian dari eh, apa ya, masyarakat pembudidaya perikanan tambak misalnya. Nah, ini tentu kita melanjutkan diskusi-diskusi kita sebelumnya, baik saya pada saat di DPRD Kota Tarakan, kemudian pada saat saya menjadi Ketua Komisi 2 kemarin. Nah, tentu karena di DPRD itu ada pembinaan kemitraan, pembinaan kerja, saya sekarang posisi di Komisi 3. Tentu ini saya hadir sebagai pribadi untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu dan meneruskan hal-hal yang sudah kita perjuangkan pada saat di Komisi 2 kemarin. Terkait perikanan, kita sudah sering berdiskusi terkait perikanan, seberapa penting perikanan itu diperhatikan. Karena jika kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada, memang perikanan ini sangat dominan atau cukup dominan mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat. Nah, dari beberapa indikator pertumbuhan PDRB itu, dari sisi aspek ekonomi misalnya ya, dari aspek pertumbuhan ekonomi, kita bisa melihat bahwa perputaran ekonomi wilayah-wilayah pesisir, taruhlah misalnya tukang gerobak, terus apa saja di pasar itu adalah perputaran ekonomi dari hasil perikanan. Dari aspek ekonomi tadi, begitu besarnya distribusi lapangan usaha dari sektor perikanan ini mempengaruhi struktur ekonomi Kaltara. Yang seperti saya bilang tadi, kita akan menemukan di mana saja misalnya, meskipun dia berprofesi tidak langsung sebagai orang perikanan, tapi dia mendapatkan perputaran uang dari hasil perikanan. Nah, itu dari aspek ekonominya. Nah, dari aspek geografis ya, kita bisa melihat juga bahwa Kaltara ini kalau kita lihat bentangan lautnya, terus sungainya, masyarakat pesisirnya, dan kita bisa lihat bahwa begitu luasnya potensi, begitu kuatnya potensi perikanan itu. Nah, terus dari sisi aspek demografi, pertumbuhan penduduk, kita melihat Pak, Mbak, di pertumbuhan penduduk ini, hampir di kepadatan penduduk itu, di daerah-daerah pesisir, itu adalah sebagian besar masyarakat perikanan. Nah, secara demografi, nah ada dua hal menurut saya, jika kita mau mengambil kebijakan sehingga pembangunan itu akselerasinya lebih cepat, adalah yang pertama kita harus melihat struktur ekonominya ada di mana yang menopang pertumbuhan ekonomi itu. Yang kedua, kita harus melihat komposisi demografinya. Ketika pertumbuhan penduduknya memang merata adalah masyarakat perikanan misalnya, maka kita harus sentuh itu. Karena demografinya memang menunjukkan itu. Nah, dari aspek ekologis misalnya, dari aspek ekologinya, nah, perikanan ini tentu Perimanan Kaltara ya, tentu agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kita penghasil kepiting, ada ikan bandengnya, ada rumput lautnya, eh, apa udang windu lah saya bilang ya. Nah, inilah potensi-potensi yang ada, makanya kita harapkan ini menjadi konsentrasi yang diperhatikan. Karena dari beberapa aspek itu sangat menunjukkan bahwa perikanan ini sangat kuat untuk dimajukan. Nah, yang terakhir mungkin aspek politis. Ya. Kita juga menyampaikan aspek politis. Kita bisa melihat sendiri juga
kita bisa melihat dari pemilihan kepala daerah, eksekutif misalnya, begitu juga pemilihan legislatif. Hampir orang-orang yang bergerak atau mendapat dukungan dari orang-orang perikanan itu cukup mewarnai jumlah kursinya yang ada di DPRD misalnya, di legislatif. Kita bisa lihat itu indikator sederhana sih yang saya lihat. Nah, mereka-mereka yang duduk hampir cukup dominan, orang-orang yang mendukung itu dari sektor perikanan. Kenapa? Karena dukungan dari warga perikanan adalah mereka ini bergerak mandiri. Kontribusi untuk kecerdasan bangsa juga ada dari itu. Nah, inilah pentingnya begitu luasnya pengaruh perikanan. Nah, ini kita harapkan kalau ini anjlok, kalau ini tumbang, berarti kemandirian yang ada tadi itu akan hilang. Ya, oke. Melihat semua yang terjadi ini, ada nggak kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan harga ini agar tidak terlalu jatuh, tapi dari sisi pengusaha sendiri itu masih bisa diakomodir? Iya, kalau saya lihat persoalan yang ada ini, saya membaginya dalam 3 klaster ya, 3 langkah misalnya. Yang pertama, langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, yang pertama adalah kita harus memberikan informasi yang akurat dan ilmiah kepada masyarakat terkait dengan biasnya pemikiran masyarakat perikanan ini terhadap pemerintah misalnya. Terkait dengan mereka berusaha mencari data sendiri untuk pembanding harga. Nah, ini kita harus jelas nih. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat secara ilmiah, secara data. Karena ini akan menjadi bias. Jangan sampai mereka berpikir, pemerintah ada main, ada kong kali kong. Nah, itu kita harus jawab dulu. Yang pertama, itu jangka pendeknya karena saya juga melihat sih secara garis koordinatif juga kepala daerah dengan pengusaha-pengusaha corporate, saya sih kalau saya berpikir positif saja, itu kelihatannya agak kecil lah kalau orang berpandangan bahwa ada permainan. Saya tidak melihat itu karena urusannya jarang memang garis koordinatifnya ya. Nah, itu harus kita jawab. Bagaimana cara menjawab itu? Nah, kalau menurut saya kita harus melibatkan perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi? Karena kita harus mendapatkan data, akurasi data itu dan mempunyai legitimasi akademik dari data itu. Nah, kajian-kajian ini penting kita lakukan. Misalnya dari beberapa daerah penghasil udang windu atau komoditi lainnya, ini dikaji oleh perguruan tinggi ya. Nah, dari perguruan tinggi itu tentu akan mencari beberapa referensi, baik dari sisi harganya yang pertama ya. Yang kedua, pola konsep tata niaganya, ya kan? Dan yang selanjutnya setelah kita kumpul semua data itu, tentu kita akan sempurnakan yang mana akan kita pilih konsep atau pola tata niaga yang akan kita pakai. Nah, kenapa ini penting? Karena di satu sisi juga, ini kalau kita melibatkan perguruan tinggi, secara otomatis juga akan memberikan pengalaman empirik untuk adik-adik mahasiswa kita. Sehingga benar-benar pemikiran ini terbuka berbasis data. Nah, itu yang saya dorong tadi, bahwa perguruan tinggi ini harus kita libatkan untuk mendapatkan legitimasi akademis dengan data itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa pola misalnya. Nah, tentu ini kan memerlukan anggaran. Yang pertama, pemerintah menganggarkan ini untuk kajian atau riset harga pembanding itu dan bagaimana konsep tata niaga di beberapa daerah. Nah, yang kedua, perguruan tinggi mengambil inisiasi sebagai pengabdian masyarakat, ya kan? Sebagai pengabdian masyarakat untuk melakukan itu secara mandiri, ya, secara mandiri. Dan yang ketiga mungkin swadaya
petani tambak misalnya untuk mendorong itu. Nah, ini hal yang konkret yang harus kita jawab dulu. Kajian dan riset ini harus menjawab polemik yang ada sehingga pemikiran ini tidak bias. Dan kalau persoalan kepala daerah bermain itu, saya melihat itu agak kecil kalau menurut saya. Kalau menurut saya agak kecil kalau itu. Nah, itu langkah pertama. Langkah pertama, kajian melibatkan perguruan tinggi sehingga legitimasi akademis dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana pemerintah hadir di dalam kebijakan untuk masuk mengatur, dalam artian bahwa ini perdebatan yang panjang nih. Ini debatable sekali. Karena ada yang beranggapan bahwa ini bisnis to bisnis. Pemerintah tidak masuk karena ini wilayah privasi, wilayah ruang marginnya perusahaan dan segala macam. Nah, ini tentu menjadi perdebatan panjang buat kita semua. Tapi saya mencari beberapa referensi ya, dan ini saya tawarkan kepada siapapun yang melihat hasil diskusi video ini, bahwa ini kita sudah lakukan sudah beberapa lama di komoditi lain, di komoditi sawit misalnya. Permentan Peraturan Menteri Pertanian 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga TBS, tandan buah segar. Nah, Permentan ini dalam implementasinya itu kita lakukan di setiap bulan. Di setiap bulan itu ada tim penetapan harga TBS namanya, di-SK-kan oleh gubernur. Nah, tim penetapan harga TBS ini yang terlibat adalah yang pertama Asosiasi Pabrik Kelapa Sawit. Yang kedua Asosiasi Pekebun sawit. Yang ketiga pemerintah dan DPRD juga dilibatkan di situ. Jadi teknisnya ini adalah setiap bulan, awal bulan kita rapatkan, kita menentukan koefisien-koefisien yang mempengaruhi harga, kemudian kita ditetapkan harga di situ, kemudian itu disebar sebagai pedoman untuk pembelian sawit. Nah, saya kira ini bahan diskusi kita. Kita akan mencari perbedaannya di mana sih perbedaannya. Kalau saya sih masih melihat persamaan yang kuat. Karena sawit dengan udang adalah komoditi ekspor. Nah, oke. Petani sawit, pekebun sawit dengan masyarakat pembudidaya ikan ini hampir sama juga, masyarakat kecil. Nah, kalau saya lihat dari konsideran dari Permentan 01 itu adalah semangat hukumnya untuk melindungi pekebun masyarakat kecil. Nah, kalau kita lihat. Nah, ini tentu silakan, ini bahan diskusi karena ini memang kita sudah berdebat panjang terkait ini bisnis to bisnis atau G2B atau bagaimana. Nah, kalau pada prinsipnya saya dalam hal ini hanya ingin melakukan pendekatan normatif, pendekatan regulasi. Ini bukan pendapat saya pribadi, tapi saya mencoba ini pendekatan normatif. Nah, di dalam dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Ya, dalam rangka otonomi daerah. Yang kedua, ketentuan yang bisa diatur di pemerintahan daerah itu adalah hanya dua poin penting yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ketentuan atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketentuan yang kita buat atau produk hukum daerah itu tidak bertentangan dengan aturan hukum di atasnya, hierarkinya. Jadi, dua poin penting ini saya kira jika kita mendorong hal yang sama untuk penetapan harga TBS, saya kira masuk saja. Karena kalau kita ingin mengatur ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, justru ini adalah kepentingan umum yang untuk kita atur untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua, di dalam pembentukan produk hukum daerah itu yang diperhatikan kan ada 3 itu dalam legal drafting. Yang pertama adalah tinjauan filosofis,
tinjauan yuridis dan tinjauan sosiologisnya. Nah, kalau saya melihat yang pertama tinjauan filosofisnya. Nah, tinjauan filosofis ini kalau kita tarik dari aspek misalnya dari dimensi pendekatan filosofi tertinggi bahwa negara itu hadir untuk dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Itu filosofi tertingginya. Sehingga yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berarti negara harus ikut campur. Nah, ini kita harus bedakan ikut campur dalam artian apa? Dalam artian kebijakan, yaitu harus kalau dalam artian kebijakan, tapi dalam artian kita masuk di ruang-ruang privatnya perusahaan itu tidak boleh, karena ada batasannya memang. Tapi kalau untuk mengatur, saya memegang filosofi itu. Yang kedua, filosofi kita refleksi dari lahirnya Kalimantan Utara. Lahirnya Kalimantan Utara. Kenapa sih Kalimantan Utara ini harus lahir? Karena pemekaran Kalimantan Utara ini didorong oleh keinginan kita untuk lebih bagaimana ingin berbuat untuk kesejahteraan masyarakat kita. Bagaimana memperkecil pemerintahan ini supaya masyarakat kita bisa dipercaya, bisa diperhatikan dengan baik. Karena waktu itu misalnya bergabung dengan Kaltim yang begitu luasnya sehingga tidak fokus untuk memperhatikan. Nah, itulah tinjauan filosofis sehingga kita perlu merefleksikan tujuan berdirinya pemekaran Kalimantan Utara adalah satu-satunya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tinjauan filosofis. Nah, kalau tinjauan yuridisnya, saya melihat beberapa regulasi itu, kalau tinjauan yuridis. Nah, di tinjauan yuridis ini, Undang-Undang 45 tahun 2009 beserta perubahannya Undang-Undang 31 2004 tentang perikanan, itu secara eksplisit menegaskan di situ, di pasal 25, baik pasal B dan selanjutnya itu, bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan, memfasilitasi kegiatan pemasaran perikanan luar dan dalam negeri. Pemerintah memfasilitasi agar memenuhi standar mutu, membina kebersamaan dan kemitraan. Artinya ini kan yang dilindungi dari undang-undang ini tidak saja pembudidaya, nelayan, tapi kemitraan dengan pemasar atau koserit itu harus dibina supaya benar-benar sinergi untuk kedepannya. Itu dari sisi dari aspek tinjauan yuridis ya. Nah, sekarang dari aspek tinjauan sosiologisnya. Tinjauan sosiologisnya tentu dari persoalan yang ada ini, yang kita lihat di masyarakat belakangan, keadaan keekonomian masyarakat pembudidaya perikanan ini tentu berdampak besar, apalagi dengan cobaan COVID-19 di masa-masa pandemi ini. Kita khawatirkan ada kesenjangan sosial sehingga berdampak pada penyakit-penyakit sosial akhirnya nanti. Nah, saya kira 3 hal yang diatur dalam undang-undang untuk legal drafting itu sudah terpenuhi juga, baik filosofisnya, yuridisnya, dan sosiologisnya untuk mendorong aturan itu. Itu jangka menengah tadi ya. Dan yang terakhir adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang ini ya menurut hemat kita dan beberapa kali kita berdiskusi dengan teman mengkaji tentang BUMD. Nah, kami melihat ada peluang yang ada di situ di peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah itu dibagi atas 2. Nah, BUMD itu ada 2. Yang pertama adalah BUMD murni penyertaan modalnya dari APBD atau dari pemerintah. Nah, yang kedua, BUMD perseroda. Nah, BUMD perseroda ini adalah BUMD yang memberikan ruang kolaborasi kepada swasta, modal asing, maupun antar pemerintah, maupun ke masyarakat. Ya, artinya bahwa yang pertama ada keterbukaan kolaborasi. Di satu sisi misalnya ini adalah kalau dibilang ini bisnis to bisnis misalnya, ini menjadi jalan tangan tersembunyinya pemerintah untuk masuk
melalui BUMD itu. Nah, kalau kita lihat dari Perseroda, ada beberapa Perseroda di daerah-daerah lain yang cukup terkenal ya. Yang pertama Transjakarta, MRT, Agrojabar. Nah, bagaimana polanya? Bagaimana polanya? Yang pertama ada beberapa opsi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah persekutuan modal misalnya dengan antara pemerintah provinsi dengan beberapa pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltara. Karena pemerintah KTT atau Bulungan atau Nunukan misalnya selama ini kan mereka melihat bahwa ini pelaku pembudidaya udang tambak ini kan rata-rata orangnya berdomisili di Tarakan. Iya, sementara hamparannya itu berada di kami. Kami tidak mendapatkan kontribusi apa-apa dari itu. Nah, mungkin melalui jalan persekutuan modal ini kita melibatkan dalam Perseroda untuk masing-masing kabupaten kota yang merasa memiliki wilayah secara geografis untuk pembudidaya tambak ini untuk berpartisipasi di situ, sehingga di situ juga akan mendapatkan hasil dividen yang ada di situ. Ya, yang kedua, pemerintah provinsi misalnya berkolaborasi atau berpartner dengan modal asing atau perusahaan lain. Kalau saya lebih cenderung ke Perseroda yang bermitra dengan pemerintah. Kan di situ ditentukan pemerintah pemerakarsa Perseroda itu sekurang-kurangnya mempunyai saham 51%. Artinya dalam artian bahwa pemerintah harus punya saham mayoritas supaya tidak diatur. Dia harus atur di situ. Nah, yang kita cari adalah perusahaan yang benar-benar profesional di bidang pemasaran perikanan, yang punya pasar yang luas misalnya, yang punya pasar yang kuat, terus punya pengalaman yang panjang. Nah, perusahaan-perusahaan yang settle seperti itulah yang kita harapkan bisa kita ajak bergabung untuk bermitra dengan kita. Nah, yang kita lihat juga adalah kalau bisa dari perusahaan-perusahaan itu, perusahaan ini sudah bergerak di produk turunan, sudah bergerak di produk turunan perikanan, tidak lagi mengirim bahan baku yang masih beku misalnya dari mentan, tidak lagi mengirim bahan baku, tapi lebih kepada produk siap saji. Nah, ada beberapa perusahaan, kami pernah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan kita harapkan bisa kita ajak bergabung misalnya, karena di sana ada pertambahan nilai, ada value added di situ. Apabila yang kita semula hanya mengirimkan bahan baku saja, ketika itu adalah operasinya adalah operasi untuk dalam kemasan misalnya, produk turunan itu pasti akan membuka lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertambahan nilai di situ. Ada pertambahan nilai di situ. Dan sebagaimana hakikatnya Perseroda atau BUMD itu lahir adalah orientasinya bukan profit oriented. Dia tentu akan bisa melindungi, berbagi margin, berbagi keuntungan dengan masyarakat. Mungkin itu terkait dengan Perseroda. Ya, mungkin itu Mbak beberapa hal yang saya sampaikan sebagai gagasan saya. Ada 3 tadi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Nah, kalau untuk aturannya sendiri mungkin aturan dalam bentuk apa yang bisa diberikan untuk perikanan ini? Apakah itu peraturan gubernur atau seperti apa aturan yang bisa mengatur untuk regulasi di perikanan ini khususnya udang? Ya, nah kalau kita melihat hal yang serupa tadi yang saya sampaikan, Permentan 01 itu, di beberapa daerah mereka menurunkan dalam bentuk pergub. Di beberapa daerah. Nah, kita harapkan juga ini kita dorong dalam bentuk pergub. Nanti misalnya, ini tentu perlu kajian.
tidak bisa langsung, perlu dikaji oleh perguruan tinggi. Paling tidak kalau bukan naskah akademis, paling tidak dia cukup naskah penjelasan. Ya ada dua itu, kalau tidak naskah akademis, cukup naskah penjelasan. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tinjauan-tinjauan beberapa aspek tinjauannya itu, kalau menurut saya sih sudah relevan dengan itu. Nah, tapi kan ini persoalan yang dinamis, yang sangat apa ya, dari sisi kita misalnya dari sisi pembudidaya oke, tapi mungkin dari sisinya pengusaha atau konsumen juga berbeda pendapat. Nah, kalau misalnya ini tetap bertahan bahwa ini adalah bisnis to bisnis, mungkin juga bisa kita mengkaji bahwa eh, intervensi pemerintah itu kan bukan intervensi harga fix. Bukan berarti pergubnya ini untuk menetapkan harga fix. Tapi pemerintah itu menetapkan adalah harga terendah. Nah, harga terendah itu maksudnya itu harus diriset, harus dikaji dari nilai keekonomian pembudidaya. Nilai keekonomian. Misalnya, kita harus menemukan, taruhlah itu menemukan harga patokan dasar produksi perikanan. Iya kan? Karena pada prinsipnya yang menentukan harga adalah orang yang menjual. Nah, maka dari itu kita kan belum ada indikator ini petambak kita ini melepaskan bibit apa segala macam, belum ada hitungan baku. Belum ada hitungan baku. Berapa sih harga dasar patokan produksi mereka ini? Iya kan? Jika ini kemudian dikaji oleh yang membidangi misalnya, baik itu perguruan tinggi atau kita melibatkan balai riset BRIN ya, Balai Riset Indonesia ya, Riset Indonesia untuk menemukan keekonomiannya itu. Karena itu sangat sangat penting itu ditentukan. Kalau misalnya, ya saya berpikir, kalau misalnya oke lah, itu diperdebatkan, tidak boleh pemerintah mengatur harga. Iya, karena kami pernah berdiskusi juga dengan KPPU, kita tidak boleh menentukan harga. Tapi yang saya maksud di sini adalah bukan menentukan harganya, tapi kita mengatur bagaimana caranya kita menemukan harga dasar biaya produksi perikanan masyarakat, sehingga itu kita jadikan pedoman. Korporat atau perusahaan itu tidak boleh membeli di bawah harga itu. Iya. Dan kalaupun juga diatur seperti harga TBS itu harga fix, Pak. Harga TBS, harga dasar misalnya, harga dasar. Nah, itu juga bisa. Itu juga. Yang penting kita tidak mengatur harga fix akhir, tidak. Kita berikan perusahaan itu berkompetisi di atas harga yang kita tentukan. Karena KPPU, Komisi Pengawasan Usaha itu tidak boleh mengatur itu karena itu kartel. Iya. Oke. Mau tanggapin soal pelaporan KPPU? Ya. Dengan KPPU ya? Ya, terkait langkah yang diambil dari pemerintah provinsi dengan melaporkan 8 perusahaan cold storage yang ada di Tarakan atau di Kaltara ini dengan adanya dugaan kartel itu. Nah, pandangan Abang sendiri seperti apa menyikapi langkah yang diambil dari pemerintah provinsi ini? Iya, jadi KPPU ini pernah kami lakukan pada saat masih menjabat di DPRD Kota pada waktu itu. Ya, pada saat berdiskusi pada saat itu terjadi hal yang seperti ini juga, unjuk rasa dan segala macam. Saya mengingat di tahun 2018 kalau tidak salah, dari diskusi itu akhirnya saya karena pernah mengingat karena riset saya untuk skripsi S1 saya itu kebetulan mengambil datanya di Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Surabaya waktu itu. Jadi saya ingat, sepertinya ada lembaga yang mengawas tentang persaingan usaha itu. Nah, dari situ kita berdiskusi dengan KPPU Pusat sehingga menurunkan ketika itu dari KPPU Balikpapan. Nah, memang
dari hasil penelusuran itu mereka mungkin masih agak kesulitan untuk mengkolek data, sehingga dari analisa yang ada, dari kajian yang ada itu, mereka belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melanjuti itu. Tapi terkait dengan laporan Pak Gubernur yang kemarin untuk 8 konsulat itu, saya kira silakan saja misalnya ya, sepanjang pembinaan keharmonisan antara konsulat dengan pembudidaya tambak ini terus terjaga, sehingga tidak juga menimbulkan sentimen-sentimen sektoral misalnya. Kita harapkan seperti itu, tapi kehadiran KPPU juga ya penting untuk melihat kondisi real yang ada di lapangan. Kalau menurut Abang nih, kira-kira ini menimbulkan dampak nggak ke pengusahanya sendiri? Misalnya mereka dengan dilaporkannya oleh pemerintah sendiri, akhirnya mereka membatasi pembelian, sehingga ini berdampak buruk terhadap para petambak kita sendiri. Ketika misalnya mereka hendak menjual, sementara dari pihak Kolsore sendiri membatasi untuk pembelian. Iya. Nah ini kan terjadi masalah baru. Iya, jadi ini memang kita lihat dari respon Kosoret ya. Iya. Ada Kosoret yang menyebarkan pembatasan pembelian ya, karena alasan sudah penuh apa segala macam, dan menetapkan SOP. Nah, saya lihat ini ada beberapa persepsi yang bisa muncul terkait sikap perusahaan seperti ini. Ada beberapa persepsi, apakah bisa saja masyarakat berpikiran bahwa wah, perusahaan mulai bergening nih, memperlihatkan tajinya. Nah, ini justru akan bisa saja masyarakat terprovokasi dari sikap yang seperti ini. Bisa juga misalnya Kosoret ini benar-benar kondisinya memang demikian. Atau juga merasa ada tekanan misalnya dari pelaporan KPPU misalnya kan. Itu kan relatif dengan kondisi yang ada, tapi tentu dengan psikologi keadaan sekarang yang masih panas, saya kira kebijakan perusahaan itu untuk menyampaikan SOP-nya, membatasi segala macam itu pasti ditanggapi berbeda-beda dengan masyarakat. Saya khawatirkan itu malah ditanggapi lain, bahwa perusahaan mencoba memperlihatkan tajinya. Oke. Jadi persoalan perikanan ini kan tidak saja pada persoalan harga saja. Nah, persoalan perikanan ini banyak hal di situ, dari hulu sampai hilirnya. Kita mulai dari bibit misalnya. Nah, dari bibit ini, kemampuan suplai kita dari kebutuhan berapa juta per tahun itu, kemampuan suplai kita itu hanya sekitar 20% kalau tidak salah. Sekitar 20% sekian. Sehingga banyak bibit-bibit itu yang didatangkan dari luar daerah. Nah, dari bibit-bibit luar daerah ini kan kita tidak begitu mengikuti perkembangan kualitasnya. Diibaratkan ini anatomi tubuh ya. Anatomi tubuh ini jantungnya belum sempurna atau paru-parunya belum sempurna, itu sudah dilepas. Nah, saya waktu masih di Komisi 2 kemarin, makanya mendorong Balai Benih Udang untuk di Kaltara. Nah, alhamdulillah kita dorong kemarin, sudah dibebaskan lahannya untuk BBU itu. Kemudian kita sudah dorong juga master plan dan perencanaannya sudah ada. Tinggal kita lihat nanti pemerintah kelanjutannya seperti apa. Itu karena itu hal penting menurut saya. Itu bibit udang yang berkualitas itu sangat penting. Karena, dan yang kedua, indikator kita untuk mengukur keberhasilan pembudidaya tambak ini kan kita belum punya indikatornya. Karena survival rate atau tingkat kelulusan hidup dari benih atau bibit yang dilepas petambak ini kita belum pernah kaji tingkat kelulusan hidupnya. Nah, tingkat kelulusan hidup atau SR
dari udang windu itu secara nasional itu masih di kisaran 10% ke bawah. Nah, sementara dari hasil random saya berdiskusi dengan beberapa dosen di Borneo itu, dari hasil random ini, random saja, mereka perkirakan masih di kisaran 3%. Ya, 3% sampai 5%. Nah, bayangkan saja dari bibit yang dilepas itu berarti kurang lebih 97% mati misalnya kan. Nah, ini kan persoalan juga. Jika saja misalnya ini yang dilepas bisa hidup 10 atau 20%, meskipun harganya rendah misalnya, tapi kan nilai hidupnya, tingkat kelulusan hidupnya tetap survive. Nah, itu persoalan bibit. Nah, yang kedua yang saya bilang tadi, kita juga perlu mengkaji tentang survivor right tadi. Kita belum punya pedoman budidaya tambak yang baku. Kita belum punya pedoman pembudidaya ikan atau udang. Nah, kita harapkan ada kajian atau ada diseminasi untuk melakukan apa ya, sentra-sentra percontohan. Sentra-sentra percontohan ini ya harus komprehensif, kita jangan parsial, karena sentra percontohan ini kita harus mulai dari konstruksinya. Misalnya tambak yang ada di Tarakan ini kan tambaknya luas-luas semua, puluhan hektar. Sementara tambak yang ada Pulau Jawa atau di Sulawesi ini kan 1 hektar, 2 hektar. Nah, kita dari hasil kajian itu kita akan melihat efisiensi dan efektivitas di lahan yang luas atau di lahan yang kecil. Nah, tentu ini perlu kajian juga. Perlu kajian dulu. Jika saja misalnya lahan-lahan kecil ini lebih efektif, berarti kita harus merubah konstruksi untuk petambak-petambak kita yang ada. Nah, ini juga perlu kolaborasi lintas sektor, karena di lembaga-lembaga vertikal, instansi-instansi vertikal kan sudah banyak nih. Sejak berdirinya Kaltara, balai-balai kan sudah punya perwakilan di sini, misalnya Balai Wilayah Sungai. Nah, Balai Wilayah Sungai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum itu mengerjakan saluran-saluran primer dan tersier. Nah, jika ini disinergikan, dikolaborasikan, mereka bisa membantu kita untuk membuat salurannya. Kemudian teknis budidayanya itu urusan perikanan. Iya. Ada kolaborasi di situ. Ada kolaborasi lintas sektoral yang diperlukan. Ya, mungkin itu, Mbak. Yang terakhir. Nah, saya melihat juga perusahaan cold storage ini kan ya kita harapkan punya beban moral, punya inisiasi untuk melakukan misalnya pendampingan kajian, misalnya pendampingan keahlian yang misalnya perusahaan-perusahaan cold storage ini harus punya inisiatif juga, karena jangan hanya mengambil untung dari situ, tapi mereka juga harus membina. Petani pembudidaya tambak kita untuk teknologi bagaimana pembudidaya yang baik, mendatangkan ahli, itu kan harus dilakukan. Kita harus sinergi untuk melakukan itu. Kita tidak bisa parsial. Taruhlah misalnya Mustika di hamparan pulau ini dia punya binaan di situ. Nah, sampai binaan itu benar-benar dilakukan desiminasi sampai berhasil. Apa yang harus dilakukan gitu kan? Karena petambak kita belakangan ini kan lata nih. Ada yang berhasil mengasih gula merah di dalam tambak. Gula merah itu dikasih masuk dalam tambak, berhasil, dilakukanlah itu. Petambak selama ini kan begitu melepas benih, tinggalkan benihnya, tinggal berdoa sampai jumpa di timbangan. Ya kan seperti itu. Berdoa sampai jumpa di timbangan. Ada yang kemudian misalnya menaruh rinso deterjen di tambaknya, kemudian berhasil, itu dilakukan lagi semua. Sehingga kita benar-benar tidak punya pola pembudidaya dengan baik. Makanya kita harus dorong demplot, desiminasi, dan kita harapkan tolonglah cold storage ini mengambil
mengambil beban moralnya ada di situ. Iya, mengambil beban moral di situ. Dan pemerintah juga bisa melakukan kajian itu. Ya, bisa melibatkan Balai Riset Nasional. Ya, karena dulunya Balai Riset itu kan di masing-masing kementerian. Sekarang sudah dijadikan satu. Seluruh disiplin ilmu itu tergabung di dalam Balai Riset BRIN. Nah, kita harapkan ada kolaborasi pemerintah daerah dengan mereka untuk melakukan kajian-kajian atau demplot-demplot atau percontohan. Iya, itu. Iya, jadi Balai Benih Udang itu di di Tarakan ada Balai Benih Udang dikelola oleh Perumda kalau tidak salah ya. Nah, di provinsi juga kita sudah dorong kemarin untuk diadakan Balai Benih Udang di provinsi. Nah, Balai Benih ini di tahun 2002, berarti di tahun 2021 itu sudah pembebasan lahan. Sudah perencanaannya sudah dibuat semua, perencanaannya seperti apa, master plan-nya seperti apa itu sudah ada. Nah, kita tinggal harapkan mudah-mudahan kepala dinas yang baru ini, perangkat OPD ini melanjutkan itu untuk apakah kemudian dianggarkan pembangunan BBU-nya atau meminta bantuan dari APBN. Karena beberapa daerah mungkin ada yang dibantu BBU. Nah, itu memang penting karena hulunya harus dari situ. Harus berangkat dari bibit yang bagus, terus bibit yang harganya tidak terlalu mahal karena biaya logistik ini kan cukup besar. Dari Pulau Jawa, dari Bali, bahkan dari Aceh. Didatangkan itu dengan ya kita lihat sekarang penerbangan itu kan gila-gilaan sekarang biayanya. Nah, kita harapkan dengan adanya BBU itu, tentu kalau BBU itu dikelola Perumda atau itu dari pemerintah, pasti pendekatannya adalah pendekatan bukan apa ya, bukan profit oriented, pasti bagaimana caranya masyarakat bisa survive dengan bibit-bibit yang bagus. Nah, terkait dengan gagasan jangka panjang tadi itu mungkin selain BUMD mungkin adalah SRG. Nah, SRG ini kan program dari Kementerian Perdagangan di bawah Bapeti. Bapeti itu Balai Pengawasan Berjangka, komoditi berjangka. Itu di bawah kelembagaan Kementerian Perdagangan. Nah, Bapeti ini punya program sistem resi gudang. Nah, sistem resi gudang ini sudah dilakukan di sektor pertanian. Nah, di perikanan juga, di Kementerian Perikanan itu saya lihat berita sudah ada 10 SRG, gudang SRG yang dibangun di Indonesia. Salah satunya ada di Nunukan untuk SRG rumput laut. Nah, kita harapkan ini salah satu solusi juga karena SRG itu dia punya aplikasi, punya sistem. Begitu kita masukkan barang kita ke situ, dia terintegrasi dengan marketplace. Harapannya itu terpromosi dengan sendirinya ke marketplace sehingga ada transaksi direct antara pembudidaya dengan pembeli besar misalnya langsung atau pengimpor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SRG ini bisa diagunkan di bank. Begitu pembudidaya sudah masukkan dari resi itu bisa dibawa ke bank untuk mengambilkan pinjaman untuk periode budidaya periode berikutnya misalnya. Karena harga masih rendah ini kan, jadi ditahan dalam SRG dulu. Tapi bisa survive dari pinjaman itu dengan bunga yang rendah. Nah, saya kira ini program-program yang sudah ada tentu perlu diintegrasikan dengan kita, dengan pemerintah daerah. Ini jadi solusi juga ya Bang, ketika misalnya harga turun, itu bisa dimasukkan ke SRG ini, nanti ketika harga mulai naik lagi baru dijual. Iya, memang ya kita harus membuat strategi pasar juga dengan cara-cara seperti itu. Nah, saya kira itu tadi BUMD, Perseroda dengan SRG, tapi saya lebih condong ke Perseroda. Perseroda itu yang dilibatkan perusahaan yang benar-benar settle dan pengalaman di bidang itu. Dan
kelembagaan Perseroda itu jangan menggunakan pendekatan politis. Jangan sampai kita gagal di situ. Kita harus benar-benar melibatkan profesional untuk masuk di jajaran komisaris maupun di jajaran direksinya. Itu. Pemerintah itu kan corporate atau perusahaan itu sebenarnya secara aturan punya kewajiban untuk melakukan itu. Tapi yang saya maksud ini selain kewajiban itu ada beban moral bahwa mereka ini kan mengambil untung dari pembudidaya kita. Jangan dong mereka dilepas begitu saja. Kemudian mereka mencoba melakukan cara-cara sendiri sehingga panennya juga tidak efektif. Ayolah ambil peran itu, pemerintah juga mendorong apa ya, kebijakan-kebijakan itu yang ilmiah, yang sudah melalui kajian sehingga benar-benar komprehensif, tidak parsial. Ya. Nah, yang terakhir sebagai closing statement saya bahwa ini keresahan masyarakat, tentu kami sebagai perwakilan dari masyarakat pembudidaya atau perikanan juga ya punya kewajiban, punya beban moral untuk menyampaikan hal-hal ini. Mungkin ini adalah bagian dari banyak gagasan nantinya. Salah satu dari sekian banyak gagasan ini coba kita lemparkan. Silakan nanti mungkin ada kita harapkan melalui media ini, media podcast ini juga tersampaikan secara utuh misalnya, dan ini juga akan melahirkan pendapat-pendapat yang lain. Nah, tentu di sini tidak dalam rangka untuk menyalahkan siapa-siapa, baik dari sisi kewenangan misalnya, kita tidak dalam rangka itu, tapi kita benar-benar mencoba menemukan formulasi-formulasi yang baik sehingga persoalan ini benar-benar kita bisa temukan solusinya.